wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami, kelompok 3, akan coba untuk mempraktekkan coaching. Proses coaching kasus 3, di mana dalam hal ini yang menjadi coach adalah Bapak Hendro, coachi adalah Bapak Indra Ari, kemudian saya sendiri sebagai pengamat. Baik, untuk kasus ketiga, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Berikut ini adalah dialog dari coach dan coachee. Hai Pak Ari, apa kabar? Selamat pagi Pak Hendro, Alhamdulillah kabar baik hari ini. Pak Hendro sendiri gimana kabarnya Pak? Ya, Alhamdulillah juga Pak Indra Ari, baik juga. Pak Ari, saya lihat Pak Ari sering murung, biasanya cerah gitu loh, sekarang kok sering murung gitu. Ada apa sih Pak Ari? Kelihatan ya Pak, kalau saya lagi murung. Ya pastilah, kan Pak Ari teman sejati saya, tiap hari ketemu Pak Ari. Oh, begini Pak Hendro, saya itu sebenarnya ada sedikit masalah Pak. Sedikit masalah. Pak Ari bisa kita ngobrol? Nggak apa-apa Pak, saya malah merasa senang Pak. Dan sepertinya memang saya perlu teman curhat Pak Hendro. Makasih ya Pak, Pak Hendro sudah mau menjadi teman curhat saya. Oh iya Pak Ari, sama-sama. Saya senang sekali kalau Pak Indra Ari mau berbagi cerita sama saya. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak Ari? Dan Pak Ari inginkan dalam obrolan kita kali ini? Oh begini Pak Hendro, jadi saya ini ingin ada solusi Pak dari masalah yang sedang saya alami Pak. Hati saya itu bisa merasa tenang dan tidak memiliki rasa tidak enak hati Pak dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga pengawas Pak. Oh begitu ya Pak. Ada lagi yang ingin Bapak capai Pak dalam obrolan kita kali ini? Begini Pak Hendro, kalau boleh jujur ya, saya itu mulai kemarin tuh kepikiran terus Pak dengan masalah ini Pak. Hati saya itu sepertinya ada yang mengganjal Pak Hendro. Oh begitu ya. Nah sekarang coba Pak Ari ceritakan kepada saya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Begini Pak Hendro, kemarin itu saya tuh mendapat teguran Pak dari Bapak Kepala Sekolah Pak. Kata Bapak Kepala Sekolah itu, beliau itu mendapat laporan Pak dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar Pak. Jadi Bapak pengawas itu merasa keberatan Pak dengan cara saya mengajar Pak. Hal itu yang membuat hati saya itu kok merasa tidak enak seperti sampai saat ini Pak, gitu Pak. Baik Pak Ari, bisakah Pak Ari ceritakan apa yang membuat pengawas sekolah itu merasa keberatan ya Pak ya? Begini Pak Hendro, jadi kemarin tuh saat saya mengajar di kelas itu kan kemudian Pak pengawas itu datang Pak. Kemudian beliau rupanya itu pada saat itu melakukan supervisi Pak kepada saya pada saat saya berada di kelas. Jadi beliau tuh kemudian melihat saya mengajar tanpa menggunakan buku teks itu, beliau tuh menegur saya Pak, karena beliau tuh merasa keberatan dengan gaya mengajar saya yang tanpa menggunakan buku teks, seperti itu Pak. Oh begitu ya. Pada saat pengawas melakukan supervisi, apa yang sedang Pak Ari lakukan di situ? Ya pada saat itu saya mengajarkan materi tentang setting awal mikrotik Pak. Saya itu menggunakan referensi internet langsung Pak, dan membawa alat yang saya bawa. Kemudian saya langsung praktek dengan anak-anak biar anak-anak lebih paham seperti itu Pak.
Jadi ya saya tidak menggunakan buku teks Pak sebagai sumber belajar saya Pak. Wah, menurut saya Pak Ari sudah kreatif sekali itu menggunakan sumber lain, internet itu. Kemudian coba Pak Ari ceritakan lebih pada saat itu. Nah ya itu Pak, saat itu tuh walaupun saya mengajarnya tanpa menggunakan buku teks loh Pak, saya tetap mengacu pada kurikulum. Hal itu kan sudah saya sampaikan juga kepada Bapak Kepala Sekolah Pak. Apa Pak Ari juga menyampaikan pendapat itu kepada pengawas sekolah Pak Ari? Ya iya Pak, saya telah sampaikan kepada beliau bahwa saya itu kalau mengajar itu lebih sering menggunakan sumber-sumber lain Pak, seperti internet dan bahan-bahan ajar lain yang ada di sekolah dan langsung mempraktekannya sama anak-anak Pak. Karena menurut saya itu menggunakan benda-benda yang konkret itu menurut saya akan lebih mudah dipahami oleh anak-anak Pak daripada menggunakan buku teks. Oh, jadi begitu. Jadi Pak Ari lebih sering menggunakan sumber belajar internet dan bahan-bahan ajar yang ada di sekolah ya Pak ya? Iya Pak Indro, betul. Jadi anak-anak di kelas itu menurut saya lebih mudah memahami materi kalau menggunakan bahan ajar langsung Pak daripada menggunakan buku sumber belajar dari buku teks Pak. Oke, setelah Pak Ari menyampaikan kepada pengawas sekolah tersebut, bagaimana reaksi pengawas sekolah tersebut Pak? Ya ini dia Pak Indro yang membuat saya kepikiran terus Pak. Jadi beliau tuh sepertinya tersinggung Pak dengan apa yang saya sampaikan dan kemudian Bapak pengawas itu menyampaikannya Pak kepada Bapak Kepala Sekolah Pak. Oh, kalau bisa saya simpulkan, masalah Pak Ari ini terjadi pada saat Pak Ari mengajar itu tidak menggunakan buku teks. Ya. Kemudian Iya, Pak Kepala Sekolah itu menegur Pak Ari, kemudian Pak Ari merasa tersinggung. Kemudian pengawas sekolah itu merasa tersinggung, kemudian melaporkannya kepada Kepala Sekolah. Begitu ya, Pak ya? Iya Pak Indro, betul. Jadi kejadiannya seperti itu Pak. Kalau melihat masalah Pak Ari itu, untuk menghindari hal terulang kembali, kira-kira usaha Pak Ari apa yang bisa Pak Ari lakukan supaya hal itu tidak timbul kembali? Jadi sepertinya saya nanti memiliki rencana saya akan mengajar menggunakan buku teks saja Pak daripada menggunakan sumber belajar lain Pak. Jadi seperti itu Pak rencana saya Pak. Adakah rencana lain yang bisa Pak Ari lakukan selain itu, Bapak? Ya selain itu saya akan menggunakan sumber belajar lain Pak. Jadi saya padukan nanti dengan buku teks yang ada di buku pelajaran anak-anak Pak. Seperti itu Pak. Wah, pemikiran Pak Ari menarik sekali. Apa yang Pak Ari sudah rencanakan ini, menurut Pak Ari kita sudah menggunakan dua media belajar sekaligus ya. Media internet dan kemudian menggunakan buku teks. Iya betul Pak. Kira-kira menurut Pak Ari lebih menarik yang mana itu? Kalau menurut saya Pak, ternyata lebih menarik kalau dipadukan keduanya Pak, yaitu menggunakan sumber belajar lain dan menggunakan buku teks Pak. Jadi perpaduan itu yang kelihatan menarik Pak. Pak Ari, coba sekarang Pak Ari ceritakan pada saya rencana ke depan yang akan menjadi prioritas Pak Ari. Jadi rencana saya nanti ya saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah Pak. Kemudian minta maaf pada beliau atas kejadian ini. Kemudian saya juga akan minta maaf Pak kepada Bapak Pengawas Sekolah. Barangkali mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan beliau Pak. Seperti itu Pak. Iya benar Pak Ari. Hal itu langkah awal yang sangat baik. Terus kira-kira ada hal lain yang akan segera Pak Ari lakukan? Ada sih Pak Indro. Jadi rencana saya yang berikutnya, saya ketika mengajar di kelas nanti, saya akan menggunakan berbagai sumber belajar Pak. Jadi saya akan menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar dan saya padukan dengan sumber belajar yang ada di buku teks. Jadi buku teksnya akan saya siapkan di kelas supaya pembelajaran di kelas lebih mantap Pak, karena belajarnya dari berbagai sumber. Seperti itu Pak. Wah, bagus Pak Ari. Saya suka dengan Pak Ari. Kemudian komitmen apa yang akan Pak Ari lakukan untuk menjalankan rencana ini? Rencananya hari ini saya akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah Pak untuk minta maaf. Dan saya akan menjelaskan kepada beliau bahwa saya mulai sekarang akan menggunakan sumber belajar yang beragam Pak. Oh iya.
Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Ari dalam menjalankan komitmen ini? Ya mungkin saya akan berkonsultasi dengan Pak Tovan Pak, selaku wakil kurikulum. Jadi saya waktu itu pernah melihat beliau itu mengajar tuh menggunakan berbagai sumber belajar Pak yang ada di sekitar sekolah. Kemudian dipadukan menggunakan buku teks. Jadi menurut saya pembelajaran yang dilakukan Pak Tovan itu sangat bervariatif Pak. Jadi menurut saya hal itu akan menarik untuk anak-anak. Seperti itu Pak. Wah, hal ini saya rasa sangat keren Pak Ari dan sangat bagus. Pak Ari pasti bisa melakukannya. Iya Pak, semoga aja rencana saya ini dilancarkan ya Pak sama Allah Pak ya. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak sudah mendengarkan curhatan saya Pak hari ini Pak. Sekaligus membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Iya Pak Ari, sama-sama. Semangat ya Pak Ari ya. Iya Pak Endro, siap. Terima kasih Pak Endro. Ya udah, saya kembali ke kelas Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi dialog yang merupakan proses coaching kasus 3. Kemudian untuk hasil pengamatan saya, untuk yang pertama, tujuan komentar saya dalam proses coaching tadi, tujuan sudah nampak, di mana coach memberikan waktu dan situasi yang nyaman bagi coach agar bisa mengungkapkan semua permasalahannya dengan suasana yang enak dan tenang. Kemudian untuk identifikasi juga sudah terlihat di mana coach memberikan beberapa pertanyaan, misalnya Pak Ari, saya perhatikan dari kemarin Pak Ari agak murung, tidak secerah biasanya. Kalau boleh tahu kenapa ya Pak? Nah, seperti itu. Kemudian untuk rencana aksi juga terlihat di mana coach memberikan pertanyaan, wah bagus Pak Ari, sekarang coba Pak Ari ceritakan kepada saya rencana ke depan yang akan menjadi prioritas Bapak. Kemudian hal itu adalah langkah awal yang sangat baik Pak. Kira-kira ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Nah, itu juga merupakan rencana aksi menurut saya. Kemudian untuk tanggung jawab, komentar saya juga terlihat dalam proses coaching tadi, yaitu pertanyaan dari coach kepada coach, misalnya, wah bagus Pak Ari, saya suka dengan yang apa Pak Ari capai pada obrolan kita kali ini. Kemudian komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini, itu merupakan tanggung jawab. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen ini? Itu tadi pengamatan dari saya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi adalah praktek coaching dari kelompok kami pada kasus 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.